adalah satu periode dalam sejarah Indonesia yang berawal dengan naiknya Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1966 sampai lengsernya pada tahun 1998. Kata baru digunakan untuk menggeser rezim Orde Lama yang dinahkodai sebagian besar oleh Presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Soekarno. Orde Baru dikesankan sebagai periode yang stabil dan memiliki tingkat kontinuitas tinggi atau Faith dan Kestel 1998. Selain itu, orde ini juga menggambarkan zaman yang mengalami perubahan ekonomi, mengesankan melalui penambangan minyak dan mineral secara masif. Terakhir, Orde Baru erat kaitannya dengan kebangkitan kapitalisme di Indonesia 2009. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada dua wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Boedino. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam dua periode, Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Saldi Isra dalam 10 tahun bersama SBY, catatan dan refleksi dua periode kepemimpinan 2014 mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda. Pada zaman SBY, KPK dair vitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wahid Muhan atau kasus korupsi Wisman Atlet yang dilakukan oleh Nasaruddin. Masa reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik, sering dengan konektivitas. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan terkait pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam masa reformasi. Yang pertama, apa saja kebijakan utama yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya memperkuat demokrasi pasca reformasi 1998? SBY memperkuat demokrasi dengan beberapa kebijakan utama, seperti pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung, pemberantasan korupsi melalui KPK, kebebasan pers, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, siapa saja menteri dan tokoh penting yang berperan dalam pemerintahan SBY untuk menjalankan reformasi di berbagai sektor. Beberapa tokoh penting dalam kabinet SBY adalah yang pertama, Yusuf Kala dan Boedino, wakil presiden pada periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang berperan dalam reformasi fiskal. Sutanto, Kapolri yang mengawal reformasi di sektor kepolisian. Dan yang berikut, Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, Suswono, Menteri Pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Yang ketiga, kapan Susilo Bambang Yudhoyono mulai dan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia? Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode, pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Periode pertama dengan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 2009 sampai 2014, periode kedua dengan Boediono sebagai Wakil Presiden. Yang keempat,
di mana kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Susilo Bambang Yudhoyono memberikan dampak paling signifikan di Indonesia. Kebijakan pembangunan infrastruktur seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3L berdampak di berbagai wilayah, terutama Jawa, atau pembangunan jalan tol dan transportasi. Yang kedua, Sumatera, pengembangan industri dan perkebunan. Yang ketiga, Kalimantan, ekspansi sektor pertambangan. Yang ketiga, Sulawesi dan Papua, pembangunan jalan dan energi. Oke, yang kelima, mengapa pemerintahan SBY berfokus pada kebijakan ekonomi dan stabilitas politik pasca reformasi tahun 1998? Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik. Pemerintahan SBY berfokus pada pemulihan ekonomi melalui investasi dan stabilitas fiskal, stabilitas politik dengan memperkuat demokrasi dan peran partai politik, penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi. Yang keenam, bagaimana kebijakan luar negeri SBY dalam menjaga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain pasca reformasi tahun 1998. SBY menerapkan kebijakan luar negeri Thousand Friends, Zero Enemies yang bertujuan menjalin hubungan baik dengan sebuah negara. Beberapa langkahnya adalah peningkatan kerjasama ASEAN dan peran Indonesia dalam perdamaian global, peningkatan hubungan ekonomi dengan Tiongkok Amerika Serikat dan Uni Eropa, peran aktif dalam misi perdamaian PBB atau terutama di Timur Tengah, di mana ini mencerminkan kebijakan dan dampak dari pemerintahan SBY dalam masa reformasi, baik di bidang demokrasi, ekonomi maupun hubungan internasional.